Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Danis. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal texturing dan UV mapping. Apa itu? Dia sama seperti material, hanya saja kita bisa buat yang jauh lebih unik. Bahkan material-material yang nggak terbayangkan pun bisa kita buat. Mau tahu gimana hasilnya dan caranya? Yuk kita lihat langsung. Nah, kalau kita ngomongin soal UV map, kita akan kembali masuk ke tab shading. Supaya lebih gampang, sebenarnya ada sih UV editing, tapi lebih enak kita mulai karena untuk basic di tab shading. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat kubus kita kan warna putih. Nah, bagaimana kita bisa kasih gambar di kubus kita? Kalau kalian lihat di bawah sini itu ada tab yang namanya editor, image editor kan gitu. Nah, dan di sini itu tempat kalian milih foto ataupun file yang mau kalian pindahkan ke dalam Blender. Nah, kalau kalian tidak melihat folder yang kalian mau, kalian bisa tekan T di panel ini, tekan T. Maka kalian akan muncul pilihan-pilihan drive, folder, dan lain-lain. Di situ kalian bisa milih. Contohnya di saya udah ada gambar yang saya mau pakai. Jadi untuk texturing, saya mau pakai gambar ini di kubus saya. Nah, bisa. Caranya kita pilih gambarnya, langsung drag ke bagian image texture. Kan gitu, lepas maka dia langsung masuk. Atau kalau kalian susah nyari gambar kalian di panel ini, kalian bisa dengan membukanya dari panel ini. Dari sini klik open. Nah, maka kalian akan dapat pilihan yang sama. Di sini drive kalian dan di sini foldernya. Oke. Untuk sekarang saya bakalan drag langsung. Oke, masuk. Nah, dan saya mau gambar ini terpasang di kubus saya. Karena kalau sekarang saya hanya bisa mengganti warnanya. Nah, sedangkan saya mau mengganti dia menjadi sebuah gambar yang sudah ada sama saya. Nah, caranya pastikan kalian berada di material yang benar. Seperti sekarang saya mau berikan tekstur atau gambar ke material tersebut. Atau kalian bisa hanya memberikan gambar ke sebagian objek ini. Jadi kita ada dua material di dalam satu objek. Nah, itu akan saya ajari setelah ini. Jadi untuk sekarang, caranya kita kasih gambar ke objek kita gimana nih? Dengan menekan Shift A, atau sama dengan untuk kita add atau tambah objek atau sesuatu di panel kita biasanya, Shift A. Nah, ketika kalian buat Shift A di panel ini, maka kalian akan dapat pilihan seperti ini. Input, itu semua yang bisa kalian pakai untuk menambahkan sesuatu. Output, itu hasilnya. Nah, shader, itu salah satu pilihan-pilihan basic materialnya. Seperti di sini ada glass untuk kaca, glossy untuk yang ada pantulannya, emission itu untuk yang bercahaya. Nah, diffuse itu yang standar biasa kan gitu. Nah, di sini ada tekstur nih. Di bawah shader tuh ada tekstur. Dan yang lainnya ini juga kurang lebih sama dengan namanya sendiri, color. Ini untuk kalian mengganti warnanya supaya lebih bisa presisi. Nah, jadi kalau sekarang kita pilih di tekstur, di sini ada namanya image texture. Nah, kalian bisa kasih gambar untuk teksturnya. Ada gradient tekstur. Ini berbagai macam tekstur. Untuk sekarang karena kita mau kasih gambar yang sudah ada sama kita pilih image texture. Nah, letak di mana saja. Oke. Nah, ini bisa kalian zoom out dan zoom in by the way. Kalau kalian makin banyak gambar-gambar yang ada di sini dan pilihan-pilihan yang ada di sini, itu kalian bisa zoom out, zoom in dan gerakin menggunakan tombol tengah mouse. Untuk sekarang kita pilih gambar yang udah ada. Kita kan nggak perlu open lagi karena kita sudah open di blendernya sendiri gambar tersebut. Nah, kita tinggal pilih aja dengan yang ada di sini. Klik ini. Lalu pilih tekstur, comps, atau apapun nama gambar kalian. Pilih, tapi kok belum muncul? Karena iya, kita mesti sambungkan dulu tekstur ini ke material kita. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada titik-titik dan di sini ada titik-titik. Nah, inilah untuk menyambungkannya. Karena kita mau tekstur ini sebagai dasar warnanya, maka kita sambungkan color ke base color. Nah, dari color kita tarik ke base color. Jadi caranya itu kita klik lalu tahan mouse di color, lalu tarik ke base color, lalu lepas. Nah, kita bisa lihat nih sekarang, maka otomatis dia langsung terpasang. Jadi sejauh ini ginilah cara kita ngasih tekstur. Nah, selanjutnya gimana kalau kita memanipulasi posisi peletakan tekstur tersebut di kubus kita? Nah, itu kita harus unwrap kubus kita. Apa itu unwrap? Kita mau meratakan kubus kita agar bisa diletak di gambar yang rata. Soalnya sekarang kan kubus kita ini kan bentuknya petak 3D. Nah, kita mau potong-potong kubus kita dan beritahukan ke Blender potongan tersebut agar Blender tahu, oh inilah dia setelah kubus kita dibuka menjadi seperti ini. Nah, contohnya
Kalau kita tekan tab, lalu saya tekan U, lalu pilih semuanya dan tekan U untuk pilihan-pilihan UV mapping. Nah, dengan menekan U, kita ada pilihan nih, Smart UV, Light Map Pack, Cube Projection, Cylinder Projection. Ini tuh basic yang kalau kalian punya objek yang seperti kubus, lebih bagus kalian pilih aja Cube Projection, maka dia otomatis akan kurang lebih sudah cukup baik. Nah, begitu juga dengan Cylinder dan Sphere. Project from view itu apa yang ada di tampilan gambar kita, otomatis begitu juga dengan teksturnya. Nah, akan saya tunjukin nih. Nah, tapi sebelum itu kita mesti ganti dulu nih dari image editor ke UV editor, karena kita mau sekarang ngedit UV-nya kubus kita. Nah, pilih UV editor, maka kalian bisa lihat di sini otomatis bawaan dari Blender, kubus itu dan beberapa objek-objek dasar Blender seperti kubus, silinder, sphere, torus, itu semua sudah punya UV unmap yang cukup baik dan standarnya. Nah, karena kalau kita di dunia nyata pun ingin membuka sebuah kubus, itu cara terbaiknya dengan membuatnya seperti T. Jadi bisa kita sambung kembali dia menjadi kubus. Nah, tapi gimana kalau nggak ada nih gambar seperti ini dan objek kalian sudah rumit, bukan hanya kubus polos. Contohnya kalau kita U terus Cube Projection, kan gitu. Otomatis semuanya jadi kayak gini nih. Semua kubus kita akhirnya memiliki gambar yang sama di setiap sisinya. Kenapa? Karena setiap permukaan itu satu gambar. Jadi kalau setiap permukaan itu sama dengan satu gambar, maka setiap permukaan kita memiliki gambar yang sama, kan gitu. Dan kita mau membagi gambar kita ini keseluruhan kubus kita. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membagi kubus kita ini supaya dapat seperti T tadi? Itu gampang. Tinggal kita cari logikanya nih. Nah, kita kan berarti mau kasih tau Blender di mana Blender harus memotong bagian-bagian kubus kita agar ketika kita unwrap dia terbuka secara rata. Nah, contohnya kita bisa pilih 3 garis yang ada di samping sini, lalu klik kanan dan pilih Mark Seam. Nah, kalau kalian pilih Mark Seam, kalian bisa lihat ada garis merah di sini. Ya, inilah yang menandakan kita sudah memotongnya. Nah, jadi kalau sekarang logikanya ketika kita unwrap, maka bagian yang ini akan terpotong dan terbuka keluar. Nah, ya sekarang kalau kita pilih semua U unwrap, nah kalian bisa lihat nih. Nah, ini yang tadi dan ini yang udah terpisahnya, kan gitu. Sedangkan kita sekarang mau buat dia supaya rata semuanya. Gimana? Karena ini kubus, kita mau buat T. Ya udah, pilih saja ini dan ini dan ini, klik kanan dan pilih Mark Seam. Nah, Mark Seam ya. Nah, setelah itu bisa dengan memilih yang paling bawah. Nah, dengan memilih yang paling bawah, kita klik kanan, lalu Mark Seam. Kita sekarang dapat potongan yang bakalan terbuka dari sini naik, lalu terbuka dari sini naik, dan dari sini dia bakalan terbuka juga naik karena semuanya sudah terpotong, kan gitu. Nah, contoh kalau sekarang kita pilih semuanya lalu tekan U dan unwrap, kita dapat hasil yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, sebuah T. Dan sekarang kubus kita memiliki sambungan yang cantik. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi semua yang lurus di sini bakalan nyambung. Nah, kita bisa kecilin di sini dengan menekan S, sama seperti tempat biasa G dan S untuk pindahin dan kecilin. Tapi pastikan kalian menekan S ataupun G di panel yang ada di sini. Nah, kalau kalian lihat, kalau saya hanya memilih salah satu permukaan saja, maka di sini kita hanya akan melihat satu permukaan saja yang muncul. Contoh, saya pilih permukaan ini. Nah, di sini muncul hanya satu permukaan ini dan kita bisa mengedit tekstur untuk satu permukaan ini saja. Kita klik G, kita lihat yang ini bisa kita gerakin tanpa merubah posisi tekstur di permukaan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa pilih mana yang mau kita edit. Hal ini sama untuk semuanya, semua objek, semua bentuk, semua model, sama. Nah, sedangkan kita mau sekarang sebagian ada material gambar, sebagian tidak, polos putih. Contoh kita mau di bagian kanan kiri ini putih saja.
Bisa dengan menambah material di kubus yang sama. Pastikan kalian berada di edit mode nih. Tambah material. Lalu pilih namanya, ganti menjadi yang kalian mau. Di sini saya contohkan samping. Oke, kan begitu. Nah, tapi kok belum berubah nih, sedangkan di sini warna materialnya putih kan, dan di sini juga sudah kita lihat tidak ada lagi gambarnya. Karena kalau kita ganti dari samping ke material, kita bisa lihat nih material yang ini. Nah, jadi kalau kita mau pilih material itu bisa di sini bakal otomatis berubah untuk ngeditnya. Jadi di samping kok belum berubah. Nah, kalian harus spesifikasi apa yang mau dirubah dengan cara mengklik permukaan tersebut, lalu di bagian material klik assign. Nah, otomatis berubah dia kan. Begitu juga dengan yang sampingnya, klik permukaannya, klik material yang kita mau untuk permukaan tersebut, klik assign. Oke, nah otomatis sekarang kita punya dua material pada satu kubus. Nah, dan ini bisa dilakukan berulang kali agar kita bisa punya material yang banyak dalam satu objek. Nah, untuk bisa mengedit material pada kubus yang sama, pastikan kalian berada di edit mode. Nah, jadi bisa lebih gampang semuanya. Itu beda edit dan object mode. Pastikan kalian mulai bisa membedakan kapan perlu di object mode, kapan perlu di edit mode. Oke, mungkin untuk sekarang kita di UV Map sama texturing sampai sini aja nih. Nah, mungkin untuk kali ini tutorial ini udah selesai, tapi jangan takut. Kita akan terus pelajari mengenai dasar-dasar Blender di tutorial-tutorial selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol belnya agar kamu tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Oke, bye!